Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Royhana Zahratul Hauro, Suaibah Aslamiyah, dan juga Dini Fitriana. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai konstitusi, baik itu sejarah, jenis-jenis konstitusi, dan juga konstitusi di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah, dan materi yang kedua kita akan membahas mengenai jenis-jenis konstitusi. Sedangkan untuk materi yang ketiga kita akan membahas mengenai konstitusi demokrasi, dan yang terakhir kita akan membahas konstitusi yang ada di Indonesia itu apa saja. Yang pertama adalah sejarah konstitusi. Istilah konstitusionalisme tercipta pada peralihan abad ke-18 sampai 19 untuk menegaskan doktrin Amerika tentang supremasi undang-undang dasar atau konstitusi tertulis di atas undang-undang yang diundangkan sebagai produk badan legislatif. Sebagai ide dan praksis modern dalam kehidupan kenegaraan modern, apa yang dipahami sebagai konstitusionalisme sebenarnya telah bisa dijumpai dalam kehidupan polis-polis atau negara kota di Eropa Barat pada abad ke-11 dan 12. Disebutkan berbagai konstitusi, sebagian sudah tertulis dalam dokumen-dokumen yang disebut Kartula, Karta atau Karte atau Carter. Ide konstitusionalisme mencapai perkembangannya dengan dituangkan dalam konstitusi-konstitusi berbagai polis di Eropa Barat yang mengakui kekuasaan pemerintah untuk menarik pajak, membuat uang, membentuk bala tentara, membuat perjanjian damai dengan atau menyatakan perang terhadap polis lain. Yang kedua adalah mengenai jenis-jenis konstitusi. Ya, menurut C. Strong, konstitusi terdiri dari yang pertama adalah konstitusi tertulis atau documentary constitution or written constitution. Adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua adalah mengenai konstitusi tidak tertulis atau konvensi atau non-documentary constitution, adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Secara teoritis, konstitusi dibedakan menjadi A, yaitu konstitusi politik, adalah berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antar lembaga negara. Yang B, yaitu konstitusi sosial, adalah konstitusi yang mengandung cita-cita nasional bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu. Berdasarkan sifat dari konstitusi, yaitu yang pertama adalah fleksibel atau luas apabila konstitusi atau undang-undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan. Yang kedua yaitu rigid atau kaku apabila konstitusi atau undang-undang dasar jika sulit untuk diubah. Konstitusi demokrasi. Dua karakteristik utama negara-negara modern adalah dianutnya prinsip demokrasi dan adanya konstitusi yang menjadi hukum dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua karakteristik itu bukannya tidak saling terhubung, tetapi justru tidak terpisahkan. Konstitusi dapat dikatakan sebagai salah satu wujud sekaligus piranti hukum demokrasi. Demokrasi modern dibangun atas prinsip kedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat. Dalam demokrasi modern, keberadaan negara diasumsikan sebagai bentukan rakyat dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan seluruh rakyat. Kesepakatan bersama seluruh rakyat diwujudkan dalam bentuk dokumen dasar berdirinya negara demokrasi, yaitu konstitusi.
mengingat kesepakatan yang dibuat adalah oleh seluruh rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, maka konstitusi pun menjadi hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau the supreme law of the land. Dasar hukum supremasi konstitusi sesungguhnya adalah karena asumsi tentang kedudukan dan kedaulatan yang dimiliki pembuatnya atau constituent power. Konstitusi mengikat para pembuatnya yaitu rakyat dan organisasi negara yang dibentuk oleh konstitusi itu sendiri. Kebijakan negara atau undang-undang walaupun dibuat oleh lembaga yang dipilih secara demokratis dan dirumuskan melalui prosedur yang sah, harus dibatalkan apabila substansinya bertentangan atau melanggar substansi demokrasi. Dengan demikian, konstitusi sebagai perjanjian sosial tertinggi menentukan tidak hanya prosedur demokrasi tetapi juga substansi pemerintahan negara yang demokratis. Konstitusi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal. Menurut sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16 Agustus 1945 atau hanya dalam waktu 49 hari kerja, karena disusun dalam waktu yang singkat dan dalam suasana yang kurang memungkinkan. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam perjalanannya, ternyata ada beberapa penyimpangan praktik kenegaraan yang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada badan legislatif, dan masih banyak. Yang kedua, Konstitusi RIS, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Indonesia yang pada saat itu baru saja merasakan kemerdekaan, Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia melalui agresi militer 1 pada tahun 1949 dan agresi militer 2 pada tahun 1948. Namun, agresi tersebut gagal. Setelah itu, pada tahun 1949 dilakukan KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, yang salah satu hasilnya adalah untuk mendirikan Republik Indonesia Serikat atau RIS dan disepakati serta mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal 19 Mei 1950 disusunlah piagam persetujuan antara pemerintahan RIS yang sekaligus mewakili negara bagian Indonesia Timur menyatakan menyetujui membentuk negara kesatuan, dan tindak lanjut dari piagam persetujuan tersebut terbentuklah negara kesatuan dengan berdasar Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tanggal 17 Agustus 1950. C. Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 ini menggantikan Undang-Undang RIS. UUDS ini dengan tegas menyatakan kedaulatan rakyat dan perlindungan hak asasi yang lebih merinci. Di bawah UUDS 1950, pemilihan umum berhasil dilakukan, yakni pada tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Rakyat atau DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante. Dewan Konstituante adalah dewan yang dibentuk untuk merumuskan undang-undang dasar yang baru yang diharapkan akan dapat menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Namun ternyata dewan yang dibentuk melalui pemilihan umum ini belum mampu mewujudkan
UUD baru karena sulitnya mencapai kesepakatan di antara para anggota dewan. Untuk itu, Presiden Soekarno mencari jalan keluarnya dengan mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisikan menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan UUD 1945 berlaku lagi terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 dan menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan MPRS dan DPAS. Lalu yang gede kembali ke UUD 1945 hingga akhirnya pemerintahan Soekarno digantikan oleh pemerintahan Soeharto yang ditandai dengan lahirnya era Orde Baru. Pada masa ini Presiden Soeharto membuat interpretasi sistem pemerintahan yang menyimpang dari intensi para penyusun UUD 1945. Presiden Soeharto membuat interpretasi bahwa sistem pemerintahan kita adalah executive heavy. Proses legislatif berada di bawah presiden. Hak asasi rakyat juga dibatasi. Kekuasaan tanpa kontrol akibat pemerintahan Orde Baru cenderung melakukan penyimpangan di berbagai aspek kehidupan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN terjadi di semua lini tubuh pemerintahan. Terjadi ketidakmerataan pembangunan, kesenjangan antara kaya dan miskin, utang semakin banyak hingga akhirnya menumpuk menjadi krisis moneter. Lalu setelah Orde Baru tumbang, lahirlah era reformasi yang pada saat itu dipimpin oleh B.J. Habibie. Berbagai tuntutan kemudian disuarakan oleh elemen-elemen masyarakat yang akhirnya membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.